dia kayak gitu lagi bang. Dia ngelakuin itu sama ular itu sampai dia bilang tuh ke aku, itu rasanya tuh melebihi bersetubuh sama suaminya bang. Luna sakit dari yang awalnya badannya panas, menggigil, selalu mengigau, sampai akhirnya kemaluannya dia itu bernanah bang, keluar belatung-belatung kecil. Setelah Luna menjalani penyakit yang lama itu ya bang, kira-kira adalah 6 bulan, Luna itu akhirnya meninggal. Luna meninggal, kuburannya itu bang penuh dengan ular warna hitam. Dan mayatnya Luna itu dikelilingin ular, dilibet-libet ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Ulan ya. Waalaikumsalam. Kak Ulan, terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Iya. Jadi langsung aja Kak Ulan ya. Kak Ulan ini pernah bukan Kak Ulannya ya, adik ya lebih tepatnya itu melakukan pesugihan ya. Nah itu bisa di-spill sedikit dulu aja Kak Ulan, kisi-kisinya seperti apa sih yang mau Kak Ulan ceritain ini nanti? Ya, adik aku ngelakuin pesugihan siluman ular, dia sampai nikah dan akhirnya dia meninggal. Itu kemaluannya busuk. Sampai kuburannya juga banyak ular bang. Oke, dilanjut nanti aja Kak Ulan, kita lanjut nanti ya. Oke. Tapi sebelum Ulan bercerita lebih panjang lebar lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, ini ceritanya serem, harus cari posisi yang enak dulu nih biar fokus dengerinnya Kak Ulan. Udah siap Kak Ulan? Siap ya? Oke, silahkan kalau gitu Kak Ulan. Ya, ini tuh kejadian tahun 2013. Itu adik aku namanya Luna. Dia itu habis ngalamin divorce bang. Oke. Nah setelah ngalamin kejadian itu, dia tuh bener-bener yang hidupnya kehilangan arah. Sampai dia tuh selalu bengong aja kerjaannya. Itu lama juga keadaan dia yang kayak gitu. Dia sampai kayak yang belum terima kenyataan gitu kan, kalau rumah tangganya berakhir. Itu akhirnya Ulan berpikiran gak bakalan bisa terus-terusan begini, karena dia kan juga ada anak kan. Itu dia akhirnya cari kerja, dapatlah bang kerja di toko. Itu dia berangkat ke toko dari rumah itu perjalanan kira-kira 1 jam. Dia selalu naik angkot. Itu berlangsung terus setiap harinya seperti itu ya. 2 bulan kemudian, di saat itu pagi-pagi rada hujan ya bang. Itu dia cerita sama aku kalau dia ketemu sama cowok di dalam angkot. Itu dia disuruh minggir gitu kan. Katanya ada yang mau diomongin. Enggak tahu kenapa dia kayak nurut aja gitu bang.
ditanya, Mbak kenapa? Saya nggak apa-apa. Mbak, jujur aja, jangan bohong. Iya mas, saya nggak apa-apa. Emang ada apa ya mas? Saya tahu kok apa yang ada di isi pikiran Mbak dan isi hati Mbak itu apa. Iya, emang kenapa? Saya tahu Mbak ngalamin kesulitan dan Mbak baru berpisah dengan orang yang Mbak sayangkan. Di situ Luna kaget kan? Iya. Kenapa emang? Saya bisa ngebantu apa yang Mbak selama ini takutkan. Emang kamu tahu apa? Iya, saya tahu kalau kamu terpuruk dalam ekonomi, dalam kehidupan. Akhirnya si Wulan tanpa pikir panjang dan entah kenapa gitu ya Bang, dia jawab, kalau emang mau, kamu bisa bantu apa? Saya bisa bantu kamu. Asal kamu mau ngikutin syarat yang aku kasih. Terus si Luna kan jawab, ya syaratnya apa? Ya, kamu harus nyiapin sesajen untuk saya dan kamu siap bersetubuh dengan saya. Loh, kok gitu kan? Iya, kamu harus sediain kamar kosong di rumahmu itu supaya kalau aku datang kita bisa berhubungan dengan aman, jangan sampai ada yang lihat. Di situ Luna sempat yang mikir dulu gitu ya Bang. Akhirnya dia jawab iya Bang. Dijawab iya sama Luna. Terus kalau saya mau sesajennya apa? Kamu cukup sediain sesajen kelapa muda, sate kambing setengah mateng, sama kopi pahit. Udah, dia minta itu aja. Sama pokoknya harus ada kamar kosong di rumah. Akhirnya Luna tetap jalan kan, ngelanjutin hari itu buat ke pekerjaannya. Di perjalanan dia sempat mikir, kok tadi bisa-bisanya ya gue minggir gitu kan. Kayak kehipnotis kata dia gitu. Terus gak lama sampai di tempat kerjaannya nih dia kayak yang, oh kalau gue tolak juga gue gak bakalan bisa berkembang hidup gue, gak bakalan bisa maju. Akhirnya di situ dia berpikir, ya udah, gue mau maju, gue mau buktiin sama mantan suami gue kalau gue bisa hidup tanpa dia. Akhirnya di situ Luna pulang cerita tuh sama aku kan. Aku bilang, emang kamu percaya sama orang itu? Ya nggak tahu gitu kan. Cuman Luna awalnya nggak cerita Bang kalau dia harus nyiapin kamar kosong itu kan. Nah, nggak taunya besoknya dia beli sesajen itu tanpa sepengetahuan aku. Jadi di rumah kita tuh ada 3 kamar. Kamar 1 kamar Luna, kamar 2 kamar aku, kamar 3 sebenarnya kamar orang tua, tapi karena orang tua tinggal beda rumah gitu sama kita, jadi kosong gitu tadinya. Ya udah, akhirnya di situ dia udah siapin sesajen itu kan ya Bang. Itu ditaruh lah di kamar kosong. Aku kan emang posisinya kerja dulu ya, nggak selalu di rumah gitu Bang. Jadi di rumah itu cuma ada Luna sama anaknya, tapi kadang kan anaknya ikut sama suaminya. Nah, udah gitu, itu malam Jumat kejadiannya awalnya. Aku posisinya pulang habis Isya. Aku karena udah capek kerja gitu kan, aku jadi di kamar aja Bang, nggak keluar kamar.
Itu sekitar pukul 11 malam, aku udah kayak rada ngantuk gitu. Tuh aku denger emang suara, kayak suara petir gitu. Tapi cuman satu kali aja, sama kilatannya tuh yang terang banget. Kan aku pikir mau hujan itu ya. Udah gak taunya si Luna itu sedang melakukan itu, ritual itu. Di situ Luna baru tahu ternyata cowok yang dia ketemuin itu beneran ada di situ. Dan si cowok itu pun jujur bang, kalau dia siluman ular bang. Oke. Nah, di malam itu dia minta Luna buat menjadi istrinya. Luna langsung, ya awalnya takut, tapi karena Luna mikir tentang, balik lagi tentang kehidupannya dia kan, dia pengen hidupnya enak gitu, dia mau bang. Luna ngelayanin nafsu seksnya si siluman ular itu bang. Satu kali itu ya, selesai lah bang. Itu sebelum subuh, Luna bilang sebelum subuh. Akhirnya Luna jalanin hari ini dia tanpa kerja karena dia ngerasa kayak badannya sakit. Setelah itu Luna tuh beres-beresin kamar yang bekas semalam itu. Itu dia lihat di bawah spray, di bawah bantal itu banyak uang bang. Banyak banget uangnya. Kira-kira nominalnya ada 15 jutaan. Di situ Luna seneng hatinya. Dia udah yang, oh ternyata bener si cowok ini gitu kan, ngebuktiin omongannya kalau dia mau ngebantu Luna. Akhirnya Luna balik lagi kan, mau ngejalanin kegiatannya sehari-hari nih, kerja. Nah saya tanya kan, kamu punya uang banyak dari mana? Terus dia bilang, dari kerja, hasil kerja gue, kata dia gitu. Oh ya udah simpen, aku bilang gitu, jangan dibuang-buang, jangan dihambur-hamburin, udah banyak uang kayak gitu. Iya. Akhirnya si Luna beli sesajen lagi di minggu depannya. Dia kayak gitu lagi bang. Dia ngelakuin itu sama ular itu sampai dia bilang tuh ke aku, itu rasanya tuh melebihi bersetubuh sama suaminya bang. Iya namanya ular ya bang. Katanya itu pokoknya dari bawah sampai atas itu kan dijilatin yang kayak gitu. Luna tuh nggak pernah ngerasain kepuasan yang kayak gitu, sampai dia bergelut gitu dia bilang. Nah akhirnya itu sudah selesai. Subuh itu paginya Luna setelah nganter anaknya, Luna beres-beresin kamarnya lagi kan. Luna beresin kamarnya lagi, itu di bawah bantal dan di bawah spray ada uang lagi bang. Tapi uang yang kali ini itu 2 kali lipatnya. Oh, lebih banyak. Lebih banyak. Nah si siluman ular ini bilang dia juga suka sayang sama Luna. Dia nggak mau kalau misalkan nanti nih kalau dia lagi datang ada yang ngelihat atau ada yang mergokin lah istilahnya gitu kan. Nah udah nih berjalan lagi hari-harinya Luna gitu kan. Minggu ketiga bang, si Luna ini beli sesajen lagi buat ngelakuin ritual malam itu. Itu udah jam 12. Luna tunggu itu rada telat si siluman itu datangnya. Nah si Luna kan nggak tahu kalau di rumah juga ada papa waktu itu kan. Papa tuh kebetulan di kamar aku gitu bang.
Nah, papa tanya, kamu kenapa pindah kamar gitu kan? Nggak apa-apa, kata Luna gitu. Kamu kenapa mundur mandir dari tadi? Nggak apa-apa, kata Luna gitu. Itu tuh suara petir itu kedenger lagi bang. Terus mau hujan nih gitu kan, kata Luna. Ya udah, aku mau masuk ya. Ya tapi kan maksud papa tuh kamar itu udah kosong lama bang. Luna itu penakut. Kenapa dia tidur di situ? Akhirnya Luna masuk nih bang ke dalam. Luna lihat si siluman itu udah posisinya di atas kasur. Malam itu Luna ngelakuin hal yang sama si ular itu. Setelah itu, karena papa itu kan penasaran ya, Luna ngapain di kamar itu gitu. Sedangkan papa aja yang kamarnya sendiri nggak tempatin itu gitu kan bang, karena udah lama juga. Papa ngintip bang dari lubang pintu. Itu papa ngintip di situ. Papa lihat ternyata Luna lagi berhubungan badan sama siluman ular itu bang. Tahu-tahu siluman ular itu marah. Kenapa kamu kasih tahu orang tua kamu? Aku nggak ngasih tahu, kata Luna gitu kan. Itu dia tahu kalau ada aku di sini. Itu kondisi kamar digedor-gedor sama papa. Jadi siluman ini langsung hilang. Luna keluar kamar, ada apa pak? Kamu ngapain? Luna langsung yang kaget gitu. Enggak ngapa-ngapain, aku tidur pak. Iya kamu tidur sama laki-laki, tapi dia berbentuk ular. Akhirnya di situ udah selesai. Luna ngelakuin hubungan seks itu, tapi di hari itu Luna nggak dapet apa-apa. Karena ya tadi siluman ular itu marah bang. Luna sampai ke gap kayak gitu kan. Nah, di sini Luna cerita sama aku bang, kalau Luna udah ketemu sama siluman ular itu dan dia udah ngelakuin hubungan badan kayak gitu. Aku bilang, kenapa? Kok kamu mau? Ya gue terpaksa kak, gitu kan. Gue harus ngelakuin ini. Terus gimana? Ketahuan sama papa? Ya dia pergi aja tanpa ninggalin apapun. Nah, besoknya nih bang, Luna tuh dimimpiin kalau siluman ular ini marah. Dia bilang, saya gak suka kalau saya diganggu kayak gitu. Saya kan udah nikahin kamu kemarin. Kamu kan istri saya, kamu harus ngelayanin saya tanpa harus ada yang tahu. Gak lama, papa sakit bang. Papa sakit. Pertama tuh sakitnya gak jelas. Muntah-muntah darah. Muntah itu banyak banget. Terus sampai kayak yang papa selalu menggigil gitu kan. Itu kita bawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit tuh gak bilang ada penyakit apa-apa gitu kan. Nah akhirnya setelah itu kita bawa nih bang ke rumah sakit yang lebih besar. Papa dirawat di situ sampai akhirnya papa nggak tertolong. Nah setelah itu Luna ngerasa nyesel kan bang. Ini udah mau malam Jumat lagi posisinya. Luna nyiapin semua sesajen itu bang. Tapi kali ini dia nggak datang. Di situ Luna tuh selalu nunggu kan sampai pagi, dia nggak tidur. Itu nggak datang siluman ularnya. Nah akhirnya Luna bertanya-tanya gitu kan, kenapa nggak datang? Padahal udah disiapin semua sesajen yang dia butuhin gitu. Besok malamnya Luna dimimpiin
Pokoknya kalau dia mau datang lagi, Luna harus siapin kamar itu tanpa ada yang tahu. Nah, di situ Luna yang cerita kan sama aku, Kak, nanti kalau misalkan aku ke belakang jangan diganggu ya gitu kan, takut nanti kakak malah jadi kayak papa. Kan aku nggak ngerti ya bang, emang papa kenapa? Iya, papa tuh kan kemarin ngintip, itu akibatnya kak dari ngintip itu. Luna, kamu jangan yang enggak. Iya, tolong banget. Aku cuman pengen dapet uang yang lebih banyak lagi gitu kan. Ternyata itu nggak datang bang. Setelah ditunggu, akhirnya Luna berhenti dari kerja kan bang. Karena dia stres juga kehilangan papa. Si suaminya yang siluman ular ini tuh gak datang. Nah, udah berapa lama dia kan di rumah aja nih. Mantan suaminya tuh datang lagi bang, buat nemuin si Luna. Akhirnya si Luna nih dibujuk-bujuk kan supaya mau. Ya awalnya Luna udah gak mau lah, karena kan dia udah divorce gitu kan ya bang. Si Luna nolak gitu ajakan si suaminya ini. Tapi entah kenapa Luna akhirnya luluh juga. Mungkin karena ada anak gitu kan. Akhirnya Luna nikah lagi bang, sama mantan suaminya. Nah, setelah itu Luna dimimpiin tuh bang, siluman ular ini marah. Dia bakal menyerang Luna kalau Luna gak segera meninggalkan suaminya. Itu tepat waktu 40 harinya papa gitu. Itu Luna kesurupan bang. Kesurupan, ya kayak ular gitu bang. Melet gitu, menggeliat. Akhirnya aku panggil orang pinter kan, ini kenapa gitu, adikku kenapa? Ini adik kamu kerasukan apa? Terus kayak yang namanya orang pinter gitu diajak ngobrol ya bang, dia ini istri saya, gak boleh ada laki-laki manapun yang menikahi dia. Lah, maksudnya gimana sih? Dia istri kamu? Kan aku langsung gituin ya bang. Iya, dia istri saya. Jauhkan dia dari laki-laki itu. Oh, aku baru paham ini kan. Ternyata ini siluman ularnya bang, dateng buat masuk ke dalam Luna. Dia nggak suka kalau Luna tuh balik lagi ke suaminya. Nah, di situ Luna tuh bener-bener yang makin stres kan bang pikirannya, karena dia juga nggak mau kan jadi korbannya si siluman ular ini. Nah, itu Luna sampai nyiapin sesajen yang kayak kemarin. Siluman itu datang tapi marah-marah bang. Dia suruh Luna cerai sama suaminya. Karena suaminya juga awalnya belum tahu, Luna tuh besoknya jujur kalau Luna udah pernah nikah sama siluman ular. Suaminya shock lah bang di situ. Sampai akhirnya Luna dibawa ke orang yang bener-bener ngerti gimana caranya buat nyembuhin Luna dan memutuskan tali pernikahan itu kan. Setelah Luna dibawa pergi sama suaminya itu, ini bener-bener kejadiannya buat aku shock juga. Luna tuh sakit bang, tiba-tiba Luna sakit. Dari yang awalnya badannya panas, menggigil, selalu mengigau, sampai akhirnya kemaluannya dia itu bernanah bang. Keluar
belatung-belatung kecil. Itu bau banget. Luna sampai akhirnya kurus kering. Enggak, apa ya, enggak, bukan Luna kayak kemarin lagi gitu. Udah enggak kenal siapa-siapa. Tapi suaminya tetap ngedampingin, bawa Luna terus berobat. Nah, karena terus-terusan ketemu orang yang bisa ngobatin Luna ini, penyakitnya makin parah. Di rumah lebih sering kedatangan ular. Banyak, kadang-kadang ular gitu masuk ke dalam rumah, Bang. Setelah Luna menjalani penyakit yang lama itu ya, Bang, kira-kira adalah 6 bulan, Luna itu akhirnya meninggal. Luna meninggal, kuburannya itu, Bang, penuh dengan ular warna hitam. Dan mayatnya Luna itu dikelilingin ular, dilibet-libet ular. Semua warga kaget, Bang, dan takut ya. Di situ yang bener-bener aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu, walaupun aku tahu ya, Bang, aku belum berani buat cerita ke suaminya yang sebenarnya terjadi itu kayak apa, walaupun suaminya udah tahu kalau Luna dinikahin sama ular itu kan. Itu yang tiap malam tuh selalu kebayang-bayang kuburannya Luna itu didatengin sama ular-ular gede loh, Bang. Nah, akhirnya setelah kejadian itu, aku sebagai kakak menjelaskan apa yang terjadi kepada suaminya Luna, bahwa Luna tuh sempat yang ngalamin kayak depresi gitu waktu ditinggalin sama dia. Itu Luna kenapa ngelakuin pesugihan ular itu sampai nikah sama siluman ularnya, yaitu demi mendapatkan uang. Dan kan aku udah pernah bilang kalau nanti kamu dapat uang jangan dihabiskan, kan itu ya, Bang. Itu uangnya bener nyata, Bang, masih tersimpan di kamarnya Luna. Itu jumlahnya lumayan banyak dan gak berubah. Akhirnya ya aku kan takut juga ya, Bang, itu make uang itu. Ya udah aku kasih serahin ke suaminya si Luna. Sama suaminya Luna ya digunain buat keperluan anaknya. Terus sama acara-acaranya Luna yang dari 7 hari, 40 hari gitu kan. Itu Luna datang ke mimpi aku, dia minta maaf kalau dia udah ngelakuin hal yang bikin malu keluarga, karena setelah meninggalnya Luna itu aku dan keluarga lainnya bener-bener dijauhin sama masyarakat, Bang. Masyarakat Tahu karena kan pas Luna dikuburin itu kan masyarakat lihat. Iya, di situ dia minta maaf, nangis-nangis gitu kan, dan dia bilang tolong dibakar aja semua barang-barang yang di kamar kosong itu, Bang. Itu bener-bener setelah meninggalnya aja nih, Bang, kuburannya bau banget. Baunya bener-bener nggak bisa dijelasin nih, Bang, bau banget itu. Bau, kalau bau bangke masih mending, ini lebih dari bau bangke, Bang. Ya jadi Bang Ale, setelah meninggalnya Luna, Bang, Luna itu sering datang buat ngegentayangin aku. Tapi bukan dalam mimpi nih ya? Bukan, nyata. Kan aku kebetulan tidur sendiri ya, Bang. Itu di kasur, di dalam selimut itu, Bang,
kayak ada yang gerak bang, gede gitu, panjang, nyerupain ular. Pas namanya tidur kena tangan kan, cuman kalau begitu ada ya bang. Pas aku buka spraynya itu gak ada apa-apa. Akhirnya kan mau nggak mau aku kebangun dong bang di situ ya. Aku duduk ya bang. Nggak lama itu baunya, aku hafal itu bau Luna bang. Tiba-tiba kamarku tuh posisinya kan jendelanya menghadap keluar ya bang. Itu kebuka hordengnya, ada sosok Luna. Itu dia ada lidahnya kebelah dua, menjulur-julur bang, Bayangin ya. dengan mukanya yang hancur, lidahnya menjulur. Kaget aku di situ bang, aku nangis dan aku tahu itu dia. Aku mau teriak gimana, udah tengah malam, gak ada yang denger juga bang. Akhirnya besokannya aku cerita nih bang sama temenku kan, kalau aku tuh didatengin sama adikku yang gak tenang gitu kan di kuburnya mungkin. Kata temenku, ya kalau dia nyamperin lagi coba ditanya aja kenapa. Besok malamnya dia ngetok-ngetok kamar aku bang, diketok-ketok aja suaranya. Pas aku buka nggak ada. Terus tapi aku denger suara pintu diketok-ketok bang. Ternyata itu dari kamar kosong bang. Aku buka pintunya, ternyata di situ ada Luna dengan badan ular bang, tapi kepalanya kepala Luna bang. Dia lagi di atas kasur. Aku sampai menjerit dan akhirnya aku pingsan bang. Sadar-sadar tuh ada saudara aku yang datang. Dia juga mau cerita kalau dia dihantuin sama Luna. Luna minta tolong untuk disempurnakan. Akhirnya aku sama sepupu aku kan kayak nyari cara ya bang, gimana caranya biar Luna ini bisa sempurna gitu kan, biar dia nggak sampai ngeganggu aku dan keluarga lainnya, atau nanti dia ganggu penduduk yang lain gitu kan. Itu kita ke orang pinter ya bang, yang bener-bener ngerti gimana cara buat ngehilangin gangguan Luna ini dan gimana cara buat nyempurnain Luna ini. Dia bilang waktu Luna sebelum meninggal dia nyiapin sesajen apa. Kan itu Luna cerita ya sama aku, Luna itu nyediain sesajen kelapa muda, sate kambing setengah mateng, sama kopi pahit. Ya udah, kalian sediain itu. Nanti tepat malam kematiannya Luna. Luna itu meninggal di malam Jumat. Akhirnya kita siapin bang semuanya. Itu bang yang datang bukan Luna, siluman ular yang suaminya Luna itu. Dia bilang, Luna udah sama saya, jangan kalian ganggu. Kita gak pernah ngeganggu. Aku dan keluarga cuman pengen Luna tenang di sana. Luna gak bisa tenang. Luna udah saya bawa. Dan sampai kapanpun saya dan Luna akan menempati kamar yang di belakang. Di situ nangis dong bang aku. Gak tahu harus gimana lagi kan. Nah, orang pinternya bilang
Kalau misalkan udah kayak gini rada susah. Karena dia benar-benar siluman. Siluman ini kuat gitu. Setelah kejadian ini Bang, orang pinter itu kan angkat tangan ya Bang. Kalau setelah itu aku dapat laporan bahwa si Luna ini mengganggu warga Bang. Oke. Penduduk di dekat rumah itu semua diganggu sama Luna. Luna menampakkan dirinya ya dengan badannya ular, kepalanya kepala Luna. Satu malam dan sering bahkan gangguin warga sekitar. Itu bener-bener warga tuh yang jadi cemas gitu kan ya Bang. Gak ada yang berani keluar malam karena takut ketemu sama Luna. Pernah ada yang bilang juga ketemu sama Luna itu dililit Bang. Oh. Nah akhirnya mereka semua datang ke rumah aku. Mereka mau mengusir aku Bang dari rumah itu. Gara-gara mereka sering ditampakin Luna dengan kondisi badan ular itu. Ya aku gak mau ya Bang. Karena kan itu cuma satu-satunya rumahku Bang. Gimana caranya? Akhirnya aku ngobrol baik-baik dengan warga sekitar tuh Bang. Kebetulan ada saudaraku yang kemarin aku bilang pas aku pingsan itu datang kan. Dia minta tolong sama ustadz dan kiai gitu kan. Dibawa Bang pas ada warga banyak itu ke rumah. Dia bilang ini gue bawain Pak Ustadz dan kiai buat ngebantu nyempurnain si Luna. Akhirnya mediasikan ya Bang, dimasukinlah si Luna itu kan ke badan warga di situ gitu kan. Itu Luna bilang dia minta di ngajiin Bang. Oh. Buat tapi di ngajinya sama warga setempat gitu yang rame. Biar dia bisa sempurna. Akhirnya karena aku bingung kan di rumah posisinya sendiri gitu, aku minta tolong sama warga dan aku minta maaf kalau mereka udah diganggu sama adikku. Aku bikin acara itu Bang. Sampai bener-bener selesai, sosok Luna keluar Bang dari kamar kosong. Itu akhirnya dia pergi keluar dari pintu belakang rumah Bang. Setelah di ngajiin, gak lama suara petir itu ada lagi. Dan si suaminya Luna yang siluman ular itu juga ikut keluar Bang. Pokoknya tiba-tiba setelah siluman itu keluar, mati lampu di rumah, gelap. Udah, alhamdulillah mereka gak ada Bang. Berarti si warga ini memang sebelumnya itu tadi Kak Wulan tadi kan menceritakan bahwa diganggunya ada warga yang kayak dililit gitu ya. Nah ini pasti banyak dong kejadian-kejadian lain yang dialami oleh warga ini, kayak mungkin dia diganggunya seperti apa gitu, hanya gangguan ngetuk-ngetuk pintu aja atau masih banyak lagi sih sebenarnya itu Kak? Masih banyak Bang. Dia kayak yang kan di rumah kita juga lingkungannya rada sepi ya Bang. Misalkan tiba-tiba dia keluar gitu dari pohon dan nutup jalan Bang. Oh, oke. Banyak laporan dari warga tuh kayak gitu. Nah, kalau perwujudan dari siluman ular ini berarti kan kalau tadi Kak Wulan kan ngelihat posisinya dia keluar ya, keluar dari kamar kosong gitu. Itu perwujudannya Siluman, badan ular, kepalanya kepala manusia.
Kepala manusia normal Mm-mm, biasa gitu ya. mm-mm. Tapi ya mukanya gitu, hancur, nggak rata. Hmm, oke. Nah, untuk si suaminya sendiri sekarang kehidupannya seperti apa? Ya suaminya udah nikah lagi bang. Masih masih menempati rumah itu lagi? Enggak, karena kan aku sendiri bang. Setelah Hmm. almarhum papa meninggal dan Luna meninggal, aku sendiri di rumah itu. Oh, oke. Berarti sajian semuanya udah nggak ada lagi ya, dibakar-bakarin Iya semua kan, ya dari emang peninggalannya. Lunanya juga minta Mm-mm. dibakar kan, semua yang ada di kamar itu. Bisa. Tapi tetap nggak pergi karena ya itu bang, si suaminya yang siluman ulernya itu ngerasa itu udah tempatnya. Mereka melakukan pernikahan di kamar itu. Oh ya nih bang, ada lagi ya bang. Gangguan yang paling menyeramkan nih bang Ale. Mm-mm. Jadi ada tetanggaku ini namanya Faisal. Dia tuh baru pulang kerja ya bang Ale. Oke. Itu ya kondisinya hujan. Tiba-tiba si Faisal tuh kayak ngerasa kok rada berat gitu motornya gitu kan. Akhirnya dia berhenti bang di bawah pohon. Mau lihat kenapa gitu kan. Enggak taunya bang bunyi kresek gitu kan. Dicarilah bang sama si Faisal itu. Dia tengok kanan kiri dan muncul bang sosok Luna dengan badan ular. Kepalanya kepala Luna itu. Akhirnya Faisal tancap gas lah. Sampai akhirnya dia nyampe di rumah, dia masukin motor, dia bilang dia dengar suara ketukan bang, ketukan pintu. Tapi kan kalau ketuk pakai tangan kan gini ya, gitu kan ya bang. Ini ketuk pakai kepala, Kayak dor. beda gitu suaranya. Diintip bang sama dia, itu ternyata Luna bang, nyamperin dia. Dan ada lagi di rumah itu kan ada warung ya bang, warung kopi gitu. Itu setiap malam memang selalu rame bang. Tapi semenjak kematian Luna, warung itu sepi bang. Karena pas malam-malam itu selalu didatengin Luna. Luna itu kan mah banget ya, badannya bau banget gitu bang. Jadi warga itu tahu kalau udah ada bau gitu pasti Luna datang. Dan benar Luna selalu menampakkan dirinya bang. Itu cerita dari warga setempat. Berarti si Luna ini setelah meninggal itu mungkin karena dia tidak diterima mungkin ya. Jadi kayak mungkin korinnya atau orang bilang menyebut itu rohnya ya, apa masih tertinggal. Jadi ikut jadi siluman juga gitu ya. Iya. Nggak ikut apa namanya. Makanya dia minta disempurnakan itu tadi. Iya. Ya kan pas sebelum Luna jatuh sakit, Luna kembali sama si suaminya ini bang, kan Luna sempet kerasukan tuh bang. Ya dia bilang kan Luna ini miliknya dia, istrinya dia. Ya mungkin dari situ Luna udah buat perjanjian sama dia yang aku nggak tahu. Masih belum terpecahkan. Iya, karena Luna kan cuma cerita sama aku, dia ketemu sama si cowok itu awalnya di angkot dan dia tuh kayak nurut aja gitu bang. Disuruh turun dari angkot dan si cowok itu tiba-tiba bisa nebak apa yang lagi Luna rasakan. Sampai akhirnya tuh Luna kebawa sama apa yang diomongin sama si cowok itu. Ya, tapi setelah di ngajiin itu Luna pergi. Nah berdua kan dia sama si siluman ularnya itu. Setelah kejadian itu ini nggak ada lagi kayak gangguan atau dimimpiin lagi sama si Kalau Luna ini? ya kalau misalkan
buat diganggu lagi udah enggak ya Bang. Tapi kalau di dalam mimpi ya Luna bilang juga terima kasih buat warga sekitar udah doain Luna, karena selama ini tuh kita keluarga cuman ngadain pengajian kecil gitu Bang. Dan setelah warga setempat melakukan pengajian besar-besar itu buat Luna seneng Bang. Dan akhirnya dia pamit. Oke. Ya, Kak Ulan, terima kasih nih. Mungkin terakhir Kak Ulan ada yang mau ditambahkan lagi? Udah Bang, aku Ya mudah-mudahan ya si Luna ini tenang di sana ya, nggak Iya. ganggu lagi Iya, gitu Bang. ya. Harapan keluarga, harapan mungkin tetangga semua juga Kak Iya. Ulan ya. Oke, kalau gitu Kak Ulan, terima kasih. Oke, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Kak Ulan. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Ulan, terima kasih buat waktunya. Ya, silakan diminum Kak Ulan. Dari tadi kayaknya aus banget. Kering ya bibir. Iya Bang. Oke. Sampai jumpa.